kenapa kita perlu kenapa kita perlu upgrade atau kenapa ada frekuensi terus kita malah stay di sini, kita tetap di sini. Ada hukum lagi, hukum alam yang nggak bisa kita hindari, yaitu disebut dengan hukum resonansi. Getaran. Ya, hukum resonansi. Kayak gitar ya kan ada 6 senar tuh. Ya kan, setiap gitar satu senar itu punya frekuensi. Ya, setiap senar gitar. Terus semua alat musik juga, keyboard juga setiap tunes-nya itu ada frekuensi tertentu. Makanya itu ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, 1 oktav sampai sekian oktav. Ada hukum namanya resonansi. Kalau kita punya garpu tala kayak gini ya, garpu tala itu kan gini ya. Kayak huruf Y. Kalau ini saya pukul ting gitu ya. Maka hanya ada garpu tala yang misalkan ini garpu talanya pada frekuensi do gitu ya. Misalnya saya punya do sama ini punya re. Maka kalau saya pukul yang do, garpu tala yang pada frekuensi do saja yang akan berbunyi. Tapi garpu tala yang re, yang lain yang dia nggak akan berbunyi. Ini yang disebut dengan hukum resonansi. Begitu juga tubuh kita nih. Ketika kita beresonansi di frekuensi ini, stres, berat, padat, rendah, maka yang menyambut, yang datang ke kita adalah yang frekuensinya sama. Artinya apa? Kalau kita berdoa misalkan, berdoa ya Allah, jadikan aku orang yang sabar, datangkan rezeki yang banyak, doanya di mulut, tapi hatinya, getarannya, frekuensinya masih di sini. Kira-kira yang datang itu yang sesuai frekuensi atau yang didoa di mulut tadi? Frekuensi. Hah? Dua-duanya. Nih, saya ulang ya. Saya ulang ya Mas ya. Saya ulang. Ayo. Ini perlu pemahaman nih. Iya. Dalam. Minum dulu Mas. Kita sedang berbicara tentang frekuensi. Ya. Ini kan frekuensi ada getaran ya. Ketika saya punya garpu tala, tahu nggak sih garpu tala? Kayak huruf Y gitu ya. Kalau saya pukul ting, dia di frekuensi do, gitu ya, do gitu. Nanti tuh ada garpu tala dijejerin, ada 7 garpu tala lain ya, ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do sama yang tinggi gitu. Maka yang merespon hanya yang sama frekuensinya, si do ini. Ya. Ini hukum resonansi. Ketika kita bergetar memfrekuensikan garpu tala do, maka hanya garpu tala do aja yang nanti datang merespon. Sampai sini yuk, bisa difahami nih. Ini hukum alam nih, namanya hukum resonansi. Karena getar dia merambat yang sesuai resonansinya, dia akan beresonansi. Dia do bunyi. Gitu. Contoh yang lain, misalnya yang re ya re. Nah, kalau misalnya saya punya di sini re ya nanti di sini re yang bunyi, do-nya nggak bunyi. Kalau lah ya lah, tergantung Iya, apa. ini hukum resonansi, hukum alam yang tidak mengikat agama, ras, dunia. Ini hukum alam. Mau agama apapun pasti setuju nih, karena ini hukum alam. Gitu ya. Kalau orang musisi ngerti nih. Kalau orang yang main musik ngerti. Hukum resonansi namanya. Jadi kalau kita frekuensinya do, maka frekuensi do ini yang merespon, yang akan menjawab. Ya. Hubungan, terkoneksi. Yang akan terhubung. Gitu. Terkoneksi. Nah sekarang kita kembali ke contoh manusia nih, ke Manusia, diriku, gitu ya, ke aku. Kita refleksi nih ya, kita refleksi. Kita kan kalau habis sholat suka berdoa, ya Allah jadikan aku orang yang sabar, jadikan aku orang yang baik, gitu kan. Jadikan aku orang yang sukses, banyak rezekinya, gitu ya. Itu kan doa itu hanya di mulut kan dulu, baru di mulut ya. Gitu ya, kebanyakan orang ya berdoa itu kan di mulut. Nanti kita bahas lagi ya. Kita baca doa atau berdoa itu sesuatu yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda. Membaca doa dengan berdoa dengan vibrasi itu berbeda. Ya, kalau di masjid-masjid Banyak kan kita baca doa ya. Ustadz ceramah di akhir kan baca doa. Ya, membaca doa kan. Bukan berdoa dengan frekuensi ataupun vibrasi. Nah, itu tadi di mulut kan berdoa itu kebanyakan orang. Tapi orang ini kan kita lagi ngomong frekuensi. Kalau frekuensi orang yang berdoa itu masih berada di sini,
Ya, masih ada di frekuensinya Mercy FM. Vibrasinya masih. Apakah dapat siarannya Gen FM? Nggak dapat. Apakah dapat frekuensinya uang dan rezeki? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Karena alam akan menjawab sesuai getaran kita, sesuai frekuensi kita. Karena kan kita di stasiun radio, apa yang kita pancarkan itulah yang kamu dapat. Kalau kita pancarkan yang kita berat, takut, stres, takut nggak punya uang, takut miskin, takut mati, malah ada orang yang takut mati. Ya banyak sih. Tapi nanti kalau kita pahami gitu, nanti kita belajar juga. Kalau Rumi bilang katanya kematian itu adalah suatu proses penantian yang dia tunggu-tunggu malah. Kalau dalam ilmu tasawuf gitu ya. Nantilah kita bahas waktu ketika ya. Ya. Jadi ada orang stres takut gitu ya, takut nggak bisa makan, takut nggak bisa hidup, takut nggak dapat pekerjaan gitu ya. Pokoknya semuanya ketakutan aja. Itu kan frekuensi rendah. Maka kalau berada di frekuensi rendah, yang hadir pun, yang merespon kan hukum resonansi juga yang rendah. Gitu. Termasuk nanti ya pasangan, ya teman. Gitu. Makanya teman itu punya frekuensi. Jadi pilihlah teman. Makanya kalau teman yang sefrekuensi kan enak ya. Iya. Misalkan kalau sama-sama hobi musik, ya udah sefrekuensi kan, yuk kita bikin band. Ya. Tapi kalau temennya frekuensinya sama senang menggosip, ya udah dia akan ngumpul dengan orang-orang yang senang ngegosip. Kalau ada orang yang hobinya apalagi masak gitu ya, atau tanaman gitu, dia akan ketemu orang-orang yang hobi masak ya. Entah gimana ketemu di jalan, misalkan lagi di pameran tanaman, itu orang yang satu frekuensi itu. Kalau pameran elektronik, itu orang yang satu frekuensi itu di situ. Mas Danang nih hobi unggas misalkan burung, entar kalau kumpul ketemu orang yang satu frekuensi itu. Ayam, kuyuk, burung. Bahasanya ketemu kita. Iya. Kalau saya nggak ketemu mas. Ketemu sedikit lah. Gitu. Itulah frekuensi. Gitu ya. Jadi kejawab sudah ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau masih bingung tanya. Kalau masih bingung tanya. Tidak ada pertanyaan bodoh, nggak ada. Yang ada adalah karena kita belum paham. Gitu. Kalau belum paham artinya memang bukan bodoh, enggak. Kita beda pahamnya. Kenapa beda paham? Setiap orang lahir dari orang tua yang berbeda. Walaupun kakak adik, waktu lahirnya berbeda. Dididik oleh orang tuanya berbeda. Pada saat perekonomian orang tuanya berbeda-beda juga. Kemudian lingkungannya berbeda. Jadi semuanya beda, nggak ada yang sama. Sekalipun kembar identik itu nggak sama. Apalagi kita nih yang ada di sini, nggak ada yang sama. Jadi ya wajar kalau pemahamannya juga berbeda. Gitu. Mukanya aja beda ada. Iya, udah pasti kan. Iya. Jadi ya maklumin gitu, Iya. maklumin aja. Iya. Gitu. Karena memang ya begitu, kita manusia ini fitrahnya memang terlahir di dunia ini memang diciptakan oleh Allah untuk belajar. Gitu. Dan Nabi Adam aja pertama kali kan datang ke bumi ini disuruh belajar. Diperkenalkanlah benda-benda, nama benda-benda. Begitu diturunkan dari surga gitu ya. Belajar itu. Ya.